Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Betah Belajar Tajwid bersama saya Nuhaid. Di video kali ini kita akan membahas tentang ketukan dalam membaca Al-Quran. Buat yang belum tahu apa itu ketukan, ketukan itu kata dasarnya adalah ketuk, yaitu benturan kecil akibat pertemuan suatu benda dengan benda yang lain yang dilakukan secara sengaja. Dinamai ketuk karena bunyinya tuk tuk tuk, waktu berdetuk, tak mungkin bisa ku hentikan. Itu satu pendapat. Pendapat apa? Menurut pendapat yang lain, ketuk itu berasal dari itu ada lagunya juga. Ketuk asale saka telong, moto ngantuk iku tambani opo. Baiklah, kita serius. Jadi ketukan itu, atau kita juga bisa menyebutnya dengan beat, atau kita juga bisa menyebutnya dengan tempo, adalah penyeimbang dari suatu bacaan, atau untuk menyerasikan kecepatan dan kelambatan suatu lagu atau nada. Dalam bahasa tajwid terkadang disebut dengan mizanul qiraah, timbangan bacaan untuk mengendalikan kecepatan dan kelambatan suatu bacaan. Dalam membaca Al-Quran, dalam melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, itu berbeda dengan menyanyikan suatu lagu. Meskipun sama-sama pakai ketukan, hanya saja dalam lagu itu ketukannya mengikuti irama, atau iramanya mengikuti ketukan. Maksudnya hubungannya ketukan itu sama irama, bukan dengan hurufnya. Kalau Al-Quran itu hubungannya dengan huruf. Satu ketukan itu setara dengan satu huruf hijaiyah, huruf yang reguler, ya, huruf yang konvensional, bukan huruf yang memanjang, misalnya akibat pertemuan antara alif dengan hamzah. Kalau dalam suatu lagu itu bisa memanjang dan memendek sesuai dengan iramanya. Ya memang iramanya ini harus sesuai dengan ketukan, tetapi sandaran utamanya itu irama. Sehingga yang harusnya pendek itu bisa memanjang karena iramanya harus panjang gitu. Misalnya ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Nah, itu nggak apa-apa. Jadi rob panjang, itu nggak masalah. Yang harusnya antara ya dengan rob itu kadar ketukannya sama. Ya rob, segitu aja. Itu kalau misalnya dalam pembacaan Al-Quran, tetapi dalam melantunkan suatu lagu itu nggak masalah. Bahkan yang panjang dibaca pendek, yang pendek dibaca panjang, itu nggak masalah. Tetapi dalam pembacaan Al-Quran berbeda, karena sandaran utama dalam pembacaan Al-Quran adalah hurufnya, dan itu sesuai dengan ketukannya. Oke, langsung kita praktekkan saja. Oke, jadi dalam membaca Al-Quran, ketukannya itu mengikuti huruf bacaan, bukan huruf tulisan. Nah, ini namanya huruf tulisan. Ini huruf tulisan. Huruf bacaan itu bagaimana? Untuk mempermudah, saya akan coba untuk memeretelinya ya. Ini namanya huruf tulisan. Nah, saya akan mencoba untuk nulis huruf bacaan. Jadi huruf bacaan itu begini. Ini namanya huruf bacaan, ini huruf tulisan. Nah, ini kan ada yang hilang ya. Misalnya ini bis, mi.
Nah ini alifnya hilang karena ini alifnya nggak terbaca gitu. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim. Satu huruf itu memiliki satu ketukan, baik huruf itu berharokat maupun huruf itu bersukun. Itu seperti di arut itu kan gitu ya, atau kita juga bisa menulisnya seperti ini harokat, ini sukun, ini harokat, ini sukun, ini loh harokat, sukun, 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 harokat, harokat, sukun. Ini karena waqaf jadi sukun. Oke, jadi satu huruf memiliki jatah satu ketukan. Ya, satu huruf memiliki jatah satu ketukan, baik itu berharokat maupun bersukun. Jadi bacanya itu bukan gini. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Karena itu ini satu, terus ini dua gitu kan. Jadi nggak seperti itu. Satu huruf memiliki satu ketukan. Meskipun itu ini bis itu berada di ketukan pertama. Nah, karena ketukan keduanya masih jatahnya dua huruf ini, ya harus seperti ada jeda. Gini, bis ini kan habis di sini, bis, maka nggak bisa langsung mil, bismil, nggak bisa, karena ketukan keduanya masih jatahnya yang pertama. Jadinya seperti apa? Ya gini, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau versi cepatnya ya Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Jadi bacanya bukan kayak tadi ya, ketukannya bukan kayak tadi, bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak seperti itu. Juga bukan yang biasanya itu kan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Itu kurang satu di sini. Harusnya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kelebihan di sini. Bismillah kurang di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kelebihan di sini, kurang di sini. Harusnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang ujung ini mad arid lisukun, kita bisa baca apa adanya seperti tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Atau kita juga bisa menambahkannya dua lagi. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita juga bisa menambahkannya lagi dua. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi aturan awalnya seperti ini. Satu huruf, satu ketukan, ya, baik yang harokat maupun yang sukun. Kemudian nanti untuk yang panjangnya lebih dari satu alif bisa ditambahkan sendiri seperti yang ini tadi. Nah, itu aturan awalnya. Tetapi nanti untuk prakteknya, karena kan nggak mungkin ngaji terus ngewetuk terus, kan nggak mungkin. Nah, beberapa orang diberikan keistimewaan punya daya ketuk imajiner yang kuat, sehingga ketika dia membaca Al-Quran itu bisa selalu pas ketukannya meskipun tanpa diketuk. Pokoknya berjalan begitu saja, dan itu ya serasi, ketukannya serasi. Tetapi ada beberapa orang yang nggak punya kemampuan itu gitu. Daya ketuk imajinernya itu lemah, dan biasanya orang seperti ini juga
itu kalau nyanyi itu nggak bisa ngepasin tabuhan, biasanya seperti itu. Dan itu nggak masalah, misalnya saat baca Quran ternyata ketukannya kok berantakan, kadang cepat, kadang lambat, itu ya nggak masalah, nggak dosa, dan nggak ngerubah makna. Selama ya misalnya yang mat dimatkan, yang koser dikoserkan, yang panjang ya dipanjangkan, yang pendek dipendekkan. Umpama kepanjangan sedikit, ya nggak masalah gitu. Atau harusnya cuma 2 ketukan atau 2 harokat, kok dibacanya lebih dari itu, ya nggak masalah. Atau misalnya saking meresapi bacaannya, atau saking misalnya pas baca ayat azab terus ke bawah, akhirnya panjangnya melebihi yang seharusnya, ya nggak masalah. Atau improv, atau untuk keindahan, misalnya pas apa ya, biasanya di ujung-ujung yang pas mau rukuk itu kan terus melambat gitu kan. Ya harusnya perlambatan itu mulai dari awal ayat gitu. Tetapi kan ya nggak masalah, misalnya cuma di ujung-ujungnya pas mau rukuk. Gitu, kayak beberapa lagu kan juga gitu ya. Imam-imam Masjidil Haram kan juga ada yang seperti itu. Jadi ada yang ketukannya melebihi dari seharusnya, itu nggak masalah. Tetapi aturan awalnya seperti ini. Untuk mengajarkan anak-anak ngaji ya seperti ini. Jadi harus dari awalnya maksudnya gini, jangan dibiasakan ngajar anak kecil terus Bismillahirrahmanirrahim, itu kepanjangan, jangan dibiasakan. Umpama nanti prakteknya setelah dewasa dan setelah tahu, saking meresapi bacaannya misalnya terus Alhamdulillahirabbil alamin, misalnya itu kan alham itu ketukannya kurang 1, itu kan kebanyakan ketukannya, karena misalnya meresapi atau saking apa ya, wes pokoknya nggak mengingat ketukan gitu, karena sudah fokus dalam bacaan, misalnya seperti itu ya nggak masalah.